Cerita dimulai, ketika semua orang mengira dia adalah pecundang aneh, tetapi ternyata dia adalah petarung terkuat di SMA. Sakura Haruka memiliki warna rambut yang aneh dan mata dengan warna berbeda. Karena hal ini, dia didiskriminasi dan ditakuti oleh semua orang. Namun, tidak ada yang berani menindasnya karena dia sangat ahli dalam bertarung. Dia hanya menghormati orang yang kuat dan sama sekali tidak tertarik pada yang lemah. Namun, orang lemah yang berpura-pura kuat sangat menjijikkan baginya. Muak dengan kebencian yang terus-menerus diterimanya, dia memutuskan untuk pindah sekolah ke kota lain. Dia mendaftar di SMA Furin, yang terkenal sebagai sekolah dengan petarung terkuat di seluruh Jepang, dan bertujuan untuk menjadi yang teratas di sana. Pada hari pertamanya di kota baru, dia berjalan santai dan melihat sekelompok berandalan yang telah mengepung seorang gadis. Mereka meminta gadis itu mengizinkan mereka nongkrong di tempat tertentu, tetapi gadis itu adalah seorang Sigma Female, dan menyuruh mereka pergi sebelum mencoba meninggalkan tempat itu. Pemimpin geng kemudian meraih tangan gadis itu dengan erat, tetapi tiba-tiba dia merasakan tepukan ringan di bahunya. Saat berbalik, dia melihat Sakura dan langsung menyerangnya tanpa peringatan untuk menunjukkan dominasinya. Namun, Sakura dengan mudah menghindari pukulannya dan langsung mengalahkan seluruh geng tersebut. Dia berdiri di atas pemimpin geng dan mengejeknya, mengatakan bahwa dia pasti memiliki IQ 1 digit jika berpikir dirinya kuat. Setelah itu, Sakura pergi ke sekolah. Sementara gadis yang baru saja dia selamatkan berlari mengejarnya untuk mengucapkan terima kasih. Namun, Sakura yang delusional bertanya apakah gadis itu benar-benar berbicara padanya. Seumur hidupnya, dia tidak pernah mengalami hal seperti ini, jadi wajahnya memerah dan dia dengan canggung mengatakan bahwa dia tidak melakukannya untuk menyelamatkan gadis itu atau semacamnya. Gadis itu kemudian membawanya ke restoran keluarganya sebagai bentuk terima kasih. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Koha Tabana dan mengetahui bahwa Sakura berasal dari luar kota. Koha menjelaskan bahwa hingga baru-baru ini, kota mereka selalu kacau karena perang wilayah antar geng, membuatnya menjadi tempat yang tidak aman. Karena itu, tidak banyak orang luar yang datang ke sini. Kemudian, dia berkomentar bahwa Sakura terlihat aneh dengan rambut dan matanya yang berwarna dua, tetapi menurutnya itu adalah sesuatu yang unik. Sakura terkejut dan mundur karena semua orang yang pernah dia temui selalu menyebutnya sebagai makhluk mengerikan. Sakura kemudian mengatakan bahwa dia datang ke SMA Furin untuk menjadi petarung terkuat dan menguasai sekolah tersebut. Koha menganggap ambisinya cukup tinggi dan mulai menggodanya, bertanya apakah dia begitu bersemangat masuk Furin sampai-sampai sudah mengenakan seragam sekolahnya, padahal sekolah baru mulai besok. Sakura menjadi malu dan menjawab bahwa dia hanya tidak punya pakaian lain karena baru saja pindah ke kota ini. Tiba-tiba, seorang pelanggan tua keluar dari restoran, dan Koha pergi ke dapur untuk melihatnya. Sebelum pelanggan itu pergi, Sakura memberinya tas yang tertinggal, dan pria tua itu berterima kasih padanya. Sebagai hadiah atas kebaikannya, Koha memberi Sakura beberapa permen. Wajahnya kembali memerah, dan dia berpikir bahwa seluruh kota ini benar-benar aneh. Dia tidak percaya bahwa orang-orang di sini masih bisa berterima kasih kepadanya meskipun melihat penampilannya dan seragamnya. Koha kemudian menyadari bahwa masalah kepercayaan diri Sakura sangat mendalam dan memberinya peringatan. Dia mengatakan bahwa Sakura telah membuat keputusan yang tepat dengan datang ke Furin, tetapi dengan sikapnya saat ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Sakura marah dan berteriak bahwa dia sangat kuat. Koha mengatakan bahwa dia tidak meragukan kekuatannya, tetapi alasan dia tidak akan bisa mencapai puncak adalah karena dia sendirian. Dengan marah, Sakura berjalan pergi, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan siapapun di sisinya untuk menang. Namun, Koha hanya menyuruhnya bertemu dengan anak-anak Furin sekali saja untuk mengetahui kebenarannya. Sakura masih memikirkan kata-kata Koha ketika dia berjalan ke pria yang dia hajar pagi tadi. Kali ini, pria itu membawa seluruh gengnya untuk ronde kedua. Sakura mengabaikannya dan terus berjalan, tetapi si brengsek menghentikannya dan bertanya karakter apa yang sedang dia cosplay dengan rambut dan mata berwarna aneh itu. Setelah menyadari bahwa itu adalah warna alami Sakura, dia menyebutnya menyeramkan. Mendengar itu, Sakura justru tersenyum. Inilah reaksi yang biasa dia terima, dan baginya, ini adalah alasan yang cukup untuk bertarung, untuk membuktikan bahwa setidaknya dalam satu hal, dia lebih baik dari siapapun. Dengan semua amarahnya, dia menghantam si brengsek tepat di hidungnya, sambil memikirkan semua orang yang membencinya. Dia kemudian menerjang ke arah kerumunan, menjatuhkan satu orang dengan tendangan, lalu menggunakan tubuhnya sebagai pijakan untuk melompat tinggi dan menghantam lawan lain. Dengan mudahnya dia menghindari serangan sambil menjatuhkan anggota geng satu persatu dengan satu pukulan. Anak-anak geng yang tersisa mencoba menyerangnya sekaligus, tetapi itu pun tidak ada gunanya. Sakura dengan mudah menangkis pukulan mereka dan membuat mereka pingsan dengan satu serangan masing-masing.
Pertarungan berubah menjadi kekacauan saat Sakura menghadapi geng tersebut dengan efisiensi brutal. Pukulan, tendangan, dan serangan kepala melayang ke segala arah saat dia membongkar mereka satu persatu. Beberapa anggota geng mencoba melarikan diri, tetapi Sakura tidak memberi ampun. Keributan itu menarik perhatian Koha dari tokonya, tetapi dia segera disandera oleh seorang preman yang putus asa. Preman itu mengejek Sakura, mengatakan bahwa siswa Furin selalu menyerah ketika penduduk kota dalam bahaya. Namun, Sakura tidak bermain dengan aturan mereka. Dia langsung menerjang, menjatuhkan preman itu dengan satu tendangan sebelum dia sempat melukai Koha. Hanya Banci yang membawa pisau ke pertarungan tangan kosong, ejek Sakura, kepercayaan dirinya tak tergoyahkan saat pertarungan semakin sengit. Gerakan Sakura tajam dan terukur, dia membaca lawannya seperti buku terbuka, menghantam salah satu dari mereka ke dinding dengan tendangan kuat. Namun, meskipun dia mendominasi, dia terpaksa melindungi Koha, membuatnya terpojok. Sebuah tebasan tiba-tiba dari pisau tersembunyi melukai kakinya, sementara tongkat baseball baja berayun ke arah kepalanya. Sakura bersiap menerima serangan itu, tetapi pukulan itu tidak pernah mendarat. Sebagai gantinya, sebuah sosok tinggi dalam seragam asing melangkah masuk, dengan mudah menahan serangan itu. Itu adalah Hari, penegak legendaris dari Furin. Dengan satu pukulan siku, dia melucuti senjata lawannya dan menghempaskannya ke tanah. Lebih banyak siswa Furin mulai berdatangan. Para siswa Furin lainnya tiba, berdiri di belakang Hari, yang dengan tegas menyatakan bahwa senjata tidak diperbolehkan di lingkungan ini. Para anggota geng mengenali Hari dan mulai ragu, tetapi pemimpin mereka mendorong mereka untuk bertarung. Anak buah Hari segera bergerak, seorang ahli judo berambut mohawk, seorang petarung akrobatik yang memakai headphone, dan seorang petinju serius tanpa basa-basi, dengan cepat menghancurkan para preman. Sakura menyaksikan dengan kagum saat keempat siswa Furin itu mengalahkan geng tersebut dengan presisi dan gaya. Hari turun tangan lagi, menendang seorang penyerang yang mencoba menyerang kaki Sakura yang terluka. Tinggal di belakang kalau kau terluka, geramnya, mengklaim pertarungan ini sebagai miliknya. Sakura, masih terkejut, hanya bisa menonton saat penduduk kota bersorak untuk para siswa Furin, menyebut mereka Burin, The Windbreakers. Koha menjelaskan bahwa 2 tahun lalu, Furin mengambil alih lingkungan ini, membersihkan kota dari kekerasan geng, dan mendapatkan kekaguman dari penduduk setempat. Sakura terkejut. Para berandalan ini, yang disebut-sebut sebagai pahlawan, dipuja seperti penyelamat. Bahkan dirinya sendiri diperlakukan seperti pahlawan, sesuatu yang sulit dia terima. Koha merawat luka Sakura, mengingatkannya bahwa penduduk kota akan mulai bergantung padanya. Sakura membantah, tetapi Koha menantangnya, kalau begitu, kenapa kau membantu kakek di restoranku tadi? Saat kerumunan menatapnya dengan bangga, Sakura merasakan gelombang emosi yang tidak bisa dia kendalikan. Dia tiba-tiba berlari ke arah kerumunan, berteriak bahwa ini konyol, berandalan tidak seharusnya bermain sebagai pahlawan. Namun, saat dia melompati kerumunan, dia melayangkan tendangan ke arah pemimpin geng yang mencoba menyerang Hari dari belakang dengan pisau. Pria itu terpental jauh, dan Sakura mendarat dengan anggun. Sebuah kesadaran baru mulai muncul dalam dirinya, mungkin, di kota ini, bahkan seseorang seperti dirinya bisa diterima. Keesokan harinya, Sakura mengunjungi kafe Koha dengan wajah masam, menggerutu karena diperlakukan seperti kendaraan pribadi seorang nenek tua. Disinilah kisah seorang pecundang yang tanpa diduga menjadi pahlawan kota dimulai. Nenek itu tiba-tiba berpose seperti Spider-Man saat dia melompat turun dari punggung Sakura, membuatnya semakin kesal. Sebelumnya, dia mengaku tidak bisa berjalan dengan baik, tetapi sekarang dia melompat-lompat seperti superhero. Dia berterima kasih dengan senyuman, sementara wajah Sakura memerah karena malu. Saat dia berusaha pergi, Koha menghentikannya, menawarkan sandwich gratis sambil menggoda. Memulai kehidupan SMA-nya di Furin. Saat Sakura hendak membalas ucapan Koha, seorang siswa Furin lainnya tersandung di ambang pintu kafe dan jatuh dengan wajah terlebih dahulu ke lantai. Anak itu, Nair, mencoba bersikap keren dengan memamerkan pakaian barunya kepada Koha, tetapi Sakura langsung menunjuk label harga yang masih tergantung di bajunya, membuat Nair malu. Sakura tidak percaya bahwa seseorang seceroboh ini adalah bagian dari Furin, tetapi Koha memberitahu bahwa mereka akan berada di kelas yang sama. Nair, yang cerewet, segera menanyakan apakah Sakura berasal dari luar kota, lalu dengan belak-belakan berkomentar tentang mata dan rambutnya yang aneh. Sakura mengepalkan tinjunya, bersiap untuk menghajarnya, tetapi yang mengejutkan, Nair malah mengelus kepalanya, mengira rambut putihnya disebabkan oleh stres. Sakura terpaku, sementara Koha tertawa terbahak-bahak sebelum memperkenalkan mereka secara resmi. Nair kemudian mengeluarkan buku catatannya, di mana dia mencatat semua orang keren di Furin. Dia mempertanyakan kenapa seorang outsider seperti Sakura ingin bergabung dengan sekolah yang dikenal melindungi kota.
Sakura, yang sedang mengunyah sandwich, hanya menjawab, aku di sini untuk mencapai puncak. Nair memperingatkannya bahwa itu mustahil, bercanda bahwa dia akan menjadi botak karena stres. Sakura mulai kesal, tetapi sebelum situasi memanas, Nair tiba-tiba panik menyadari bahwa dia terlambat untuk patroli kota. Dengan penuh semangat, dia menyatakan dirinya sebagai pahlawan keadilan, hanya untuk kemudian menabrak pintu saat keluar. Sakura mendengus, yakin bahwa seseorang seceroboh itu tidak pantas berada di sekolah petarung. Namun, Koha, yang selalu menjadi suara kebijaksanaan, mengatakan padanya agar tidak menilai orang terlalu cepat. Segalanya tidak selalu seperti yang terlihat, katanya, mendesaknya untuk meluangkan waktu memahami orang sebelum membuat asumsi. Sakura meninggalkan kafe, merenungkan kata-kata Koha, ketika tiba-tiba seorang pembuat roti menawarkan roti dan kue gratis sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu kota. Sakura terkejut, tetapi si pembuat roti bersikeras bahwa ini adalah cara mereka membalas budi kepada siswa Furin yang melindungi mereka. Tak lama kemudian, pemilik toko lain ikut bergabung, menghujani Sakura dengan makanan gratis sampai tangannya penuh dengan kantong belanjaan. Dia berjalan pergi dengan bingung, bertanya-tanya kota macam apa yang dia masuki ini. Tiba-tiba, jeritan seorang gadis menggema di udara. Terkejut, Sakura menjatuhkan semua bawaannya dan langsung berlari ke arahnya. Dia berpegangan erat pada Sakura, memohon bantuan. Tak jauh dari sana, Nair sedang dihajar oleh sekelompok preman karena berani melawan mereka saat mereka melecehkan gadis itu. Pemimpin geng itu mengejek Nair, menyebut siswa Furin sebagai pura-pura tangguh yang justru membutuhkan perlindungan. Nair, meski berdarah dan terluka, tetap menantang, menerjang pemimpin geng dan berteriak, siapapun yang membawa kekacauan di sini akan disingkirkan oleh Burin. Para preman tertawa, tetapi sebelum pemimpinnya bisa memberikan pukulan terakhir, Sakura turun tangan dan mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Pertarungan berakhir dalam hitungan detik, dengan Sakura dengan mudah mengalahkan seluruh geng. Nair, ketakutan sekaligus terpesona, berterima kasih padanya, tetapi mengakui bahwa Sakura pasti kecewa melihat seseorang selemahnya di Furin. Sakura hanya mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia tidak ada di sana untuk menyelamatkan Nair. Namun, saat Nair dengan air mata menceritakan masa lalunya, bagaimana dia dulu dibully di SMP dan terinspirasi untuk bergabung dengan Furin setelah diselamatkan oleh seorang siswa, perspektif Sakura mulai berubah. Kau memang lemah, kata Sakura, tapi kau bukan pecundang. Gadis yang tadi dilindungi Nair mendekatinya, berterima kasih karena telah membelanya. Nair kembali menangis, terharu oleh rasa terima kasihnya. Gadis itu juga berterima kasih kepada Sakura, membuatnya tersipu merah saat dia buru-buru pergi dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Tiba-tiba, Nair menghentikan Sakura dan mengeluarkan buku catatannya yang didedikasikan untuk orang-orang keren di Furin. Dengan antusias, dia mulai membombardir Sakura dengan pertanyaan, ingin mencatat setiap detail tentangnya. Saking bersemangatnya, dia mulai terlalu dekat secara fisik, membuat Sakura sangat malu hingga dia akhirnya menamparkan kepala Nair dengan kesal. Saat Sakura berjalan pergi, Nair berseru bahwa dia akan mengikutinya seumur hidupnya. Dia bersikeras bahwa meskipun dia tidak berguna dalam perkelahian, dia bisa menjadi pemandu Sakura di kota dan membagikan semua yang dia tahu untuk membantunya mencapai puncak. Nair lalu menyeret Sakura ke SMA Furin, sebuah sekolah yang penuh dengan grafiti dan stiker yang memancarkan aura pemberontakan. Mereka memeriksa daftar kelas, dan Nair semakin bersemangat saat mengetahui bahwa mereka sekelas. Namun, kegembiraannya langsung sirna saat dia melihat sebuah nama yang membuatnya merinding, seseorang yang tidak pernah ingin dia temui lagi. Saat mereka memasuki kelas, Nair dengan panik memohon pada Sakura untuk bersikap baik dan tidak menimbulkan masalah. Namun, Sakura sudah mulai melakukan pemanasan, siap bertarung jika perlu. Tidak peduli jika seluruh sekolah menentangku, katanya. Aku di sini untuk bertarung sampai ke puncak. Kelas itu penuh dengan berandalan bersertifikat. Nair berkeringat di bawah tatapan intens mereka, tetapi Sakura justru menyeringai, bersemangat dengan potensi rival-rivalnya. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki dengan penutup mata mendekat, Seo, salah satu murid tahun pertama terkuat. Nair panik dan meminta maaf berkali-kali, tetapi Seo ternyata eksentrik. Dia percaya bahwa dia adalah Leonardo DiCaprio dan mengklaim bahwa ada roh China yang tersegel di balik penutup matanya. Sakura mengabaikannya sebagai orang bodoh, tetapi Seo mengejutkan semua orang dengan memuji Sakura sebagai pahlawan yang menghentikan pertarungan kemarin. Kelas mulai mengerumuni Sakura dengan sikap yang lebih ramah dari yang dia harapkan. Namun, suasana berubah saat seseorang bertanya kenapa seorang outsider seperti dia ada di Furin. Sakura tidak ragu-ragu, aku di sini untuk merebut posisi teratas. Kelas langsung hening. Nair mencoba mencairkan suasana, tetapi para petarung kuat di kelas sudah menganggap Sakura sebagai ancaman.
Baru saja Nair akan menegur Sakura atas sikapnya, sebuah meja tiba-tiba melayang melewati mereka. Muncullah Kyotaro, murid tahun pertama paling berbahaya. Sosok tinggi yang menakutkan dengan rambut panjang. Nair memohon pada Sakura untuk tidak memprovokasinya, tetapi Sakura hanya menyeringai, menyebut Kyotaro sebagai Mad Dog, tepat seperti tantangan yang dia cari. Kyotaro menyerang dengan brutal, tetapi Sakura dengan lincah menghindar, nyaris mengelak dari pukulan-pukulannya yang menghancurkan. Seo mulai memberi komentar, menjelaskan kesetiaan Kyotaro kepada pemimpin Furin dan reputasinya sebagai petarung yang ganas. Pertarungan semakin memanas saat Sakura melayangkan tendangan keras ke rahang Kyotaro, mengejutkan semua orang. Sakura mengejeknya, menyebutnya seorang fanatik yang tidak bisa berpikir sendiri. Ketegangan semakin membara saat mereka saling menatap tajam, sementara seluruh kelas menahan napas. Pertarungan untuk dominasi baru saja dimulai. Namun, tepat saat Sakura dan Kyotaro akan kembali bentrok, sistem pengeras suara sekolah tiba-tiba menyala. Dua suara konyol terdengar. Mereka berusaha mengoperasikan sistem pengeras suara tetapi malah menciptakan gangguan komedik. Ketegangan yang memenuhi ruangan langsung menghilang ketika suara menggelegar memenuhi udara. Hajime, pemimpin tertinggi Furin, menyapa para siswa. Sakura merasa terganggu oleh interupsi ini, gatal ingin melanjutkan pertarungan. Namun, seluruh kelas berdiri dengan penuh perhatian, terpikat oleh kata-kata Hajime. Meskipun tampak ceroboh, Hajime menyampaikan pesan yang tulus, nikmati masa muda kalian, buat kenangan, dan lindungi kota ini. Kata-katanya memiliki bobot tersendiri, dan para siswa bersorak setuju. Sakura tertegun oleh aura Hajime, bertanya-tanya apakah pengaruhnya semata-mata berasal dari kekuatannya. Permintaan terakhir sang pemimpin agar tidak ada perkelahian di hari pertama memaksa Kyotaro untuk menghapus darah di wajahnya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa saat pengumuman berakhir. Seo kemudian melangkah maju, mendesak Sakura dan Kyotaro untuk berjabat tangan dan mengakhiri perselisihan mereka. Sakura menolak, tetapi Seo dengan cerdik memeras Kyotaro, mengisyaratkan bahwa Hajime tidak akan menyetujui tindakannya. Dengan enggan, Kyotaro akhirnya mengulurkan tangannya. Sakura, yang tidak nyaman dengan kontak fisik di luar pertarungan, ragu sejenak, tetapi akhirnya membalas jabat tangan itu. Namun, jabat tangan itu berubah menjadi pertarungan diam-diam, keduanya menolak mengalah dalam adu kekuatan. Sebelum situasi semakin memanas, seluruh kelas menyerbu Sakura, menjatuhkannya dalam aksi persahabatan, merayakan keberaniannya karena berhasil mendaratkan pukulan pada Kyotaro. Sakura terkejut dengan reaksi positif mereka, menyadari bahwa keterampilan bertarungnya dihormati di sini. Untuk pertama kalinya, dia memutuskan untuk sedikit menurunkan kewaspadaannya dan ikut serta dalam kekacauan yang penuh tawa itu. Tiba-tiba, seorang senior menerobos masuk, memerintahkan semua orang untuk berkumpul di lapangan sekolah. Sakura, bingung dan enggan menurut, segera mengetahui bahwa yang memanggil mereka adalah Heragi, pria yang membubarkan perkelahian kemarin. Heragi, yang teliti dan tegas, memarahi mereka karena terlambat. Sakura segera mengenalinya sebagai orang yang menyelamatkan gadis di kafe. Saat Nair menyebut nama Kyotaro, Heragi langsung murka. Dia menyeret Sakura ke samping, memperingatkannya agar tidak pernah menyebut keterlibatan Kyotaro dalam perkelahian itu. Dia menekankan bahwa jika kabar ini menyebar, bisa terjadi masalah besar. Sakura, kesal dengan reaksi berlebihan Heragi, membalas dengan berteriak, tetapi kemudian hanya bisa terdiam saat melihat Heragi memasukkan antasida ke mulutnya karena sakit mah akibat stres. Sakura hanya bisa melongo, bergumam bahwa Heragi adalah orang bodoh yang membuat dirinya sendiri stres sampai harus minum obat pencernaan. Saat Sakura kembali ke kelas, Nair penasaran dengan percakapannya dengan Heragi. Namun, Sakura hanya mengangkat bahu dan menyebut Heragi sebagai orang berjalan yang penuh masalah. Kontradiksi, seorang pria yang bisa membuat dirinya sakit karena stres, tetapi memiliki kekuatan untuk mendapatkan rasa hormat. Nair dengan cepat mencatat hal itu di buku hariannya sambil menjelaskan kepada Sakura bahwa Heragi adalah salah satu dari 4 Raja Burin, para pemimpin elit di bawah Hajime. Setiap raja memimpin satu skuad, dan Heragi adalah kapten dari skuad Tomen. Heragi mulai mengatur para siswa ke dalam kelompok patroli, menugaskan para senior untuk membimbing mereka. Sakura, Nair, Seo, dan Kyotaro akhirnya ditempatkan dalam kelompok Heragi, sesuatu yang membuat Sakura sangat kesal. Heragi lalu mengungkapkan bahwa Hajime secara khusus memintanya untuk mengawasi Sakura dan Kyotaro setelah mendengar tentang perkelahian mereka sebelumnya. Ia memerintahkan mereka untuk berjalan di sisi jalan yang berlawanan sambil menjaga ketertiban selama patroli. Sakura mulai bosan, mengeluh bahwa seharusnya mereka bertarung melawan penyusup, bukan hanya berjalan-jalan. Heragi menjelaskan bahwa kehadiran mereka saja sudah cukup untuk mencegah masalah. Kami adalah pasukan pertahanan, bukan pasukan penyerang.
Seragam dan reputasi mereka menjaga ketertiban tanpa harus menggunakan kekerasan. Saat itu, Heragi melihat seorang nenek kesulitan dengan tangga dan segera berlari untuk membantunya. Sebelum Sakura bisa memahami apa yang terjadi, kelompok mereka tiba-tiba diminta membantu seorang pemilik toko mengecat tembok yang penuh grafiti. Nair menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari tugas mereka sebagai burin, melindungi kota dengan berbagai cara. Sebagai imbalan, pemilik toko memberikan mereka ikan goreng yang masih panas, dan mereka menikmatinya sambil melanjutkan patroli. Saat makan, Kiyotaro berbagi pemikirannya dengan Sakura. Dulu, ia juga berpikir bahwa segala hal selain perkelahian itu membosankan. Namun, seiring waktu, ia mulai menikmati interaksi dengan orang-orang dan membantu mereka. Sakura mendengarkan, tetapi tetap skeptis. Patroli mereka membawa mereka ke sebuah jembatan rel kereta api, di mana Sakura melihat logo berbentuk anjing di dinding. Dengan santai, ia berkomentar, "Itu anjing yang jelek." Namun, ucapannya langsung membuat Nair panik. Mereka sudah berada di perbatasan wilayah mereka, dan di seberang sana adalah Lion's Head, sekolah rival yang menganut filosofi kekuatan brutal. Nair memperingatkan Sakura untuk tidak menyeberang, tetapi Sakura hanya menyeringai, tertarik dengan konsep sekolah di mana hanya kekuatan yang menentukan segalanya. Saat mereka hendak kembali, seorang siswa SMP dari wilayah mereka yang babak belur berlari terlatih-tatih ke arah mereka, dikejar oleh para siswa Lion's Head. Heragi mendesak bocah itu untuk cepat lari, tetapi dia tersandung dan jatuh. Sebelum para pengejarnya bisa mendekat, Sakura dan Kiyotaro bertindak secara bersamaan, menjatuhkan pemimpin mereka hanya dengan satu tendangan. Heragi dan yang lain terkejut, kejadian ini bisa memicu masalah besar. Para preman Lion's Head hanya tertawa mengejek pemimpin mereka yang jatuh, tetapi suara langkah sandal kayu tiba-tiba membuat mereka semua terdiam. Togami, wakil ketua Lion's Head, tiba. Sikapnya yang santai dan malas menyembunyikan auranya yang berbahaya. Heragi maju untuk mencoba menjelaskan situasi, tetapi perhatian Togami sudah tertuju pada Sakura dan Kiyotaro. Pemimpin geng yang pingsan tadi terbangun dan mulai berteriak, tetapi Togami langsung membungkamnya dengan memecahkan botol kaca di kepalanya. Dengan brutal, ia menghajar anak buahnya sendiri, berkata bahwa orang lemah tidak pantas berada di Lion's Head. Heragi memohon agar Togami menunjukkan belas kasihan, tetapi Togami dengan dingin melepas jaket pemuda yang baru saja dipukulnya, sebuah simbol bahwa dia telah dikeluarkan dari kelompok. Namun, disinilah video ini berakhir. Jika kalian ingin melihat lebih banyak dari seri ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah.